sih caranya dapat beasiswa ke luar negeri? Nah, sekarang aku Denewati Junia sedang bersama Asep Rudi. Nah, kita mau tahu nih, mau tanya sama Kak Asep gimana sih Kak caranya bisa dapat beasiswa ke luar negeri? Jadi memang untuk mempersiapkan ke luar negeri itu karena beda-beda persiapannya ya. Ada memang dia yang persiapannya mudah, dalam waktu 1 bulan dia langsung tes IELTS, langsung daftar kampus dan semuanya serba mudah. Tapi ada juga bagi sebagian orang yang ya lumayan dia butuh waktu yang sangat lama kayak gitu kan. Apalagi kalau misalnya kita mau mengejar beasiswa. Jadi ada banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan sih sebenarnya. Aku mau tanya nih Kak sama Kakak, emang gimana sih Kak caranya biar kita bisa dapetin beasiswa untuk kuliah di luar negeri? Jadi sebetulnya untuk menjawab pertanyaan tersebut kita butuh proses yang sangat panjang ya. Iya, bagi sebagian orang memang untuk lanjut sekolah luar itu mereka sangat mudah kayak gitu. Kalau seandainya mereka mau biaya sendiri, jadi cukup ujian IELTS, dapat keluar negeri, kemudian langsung berangkat ke sana. Tapi kalau misalnya bagi sebagian orang lain yang ingin mengejar beasiswa, misalnya saya mengejar beasiswa waktu itu butuh proses yang lumayan agak lama. Ada hal-hal yang perlu saya persiapkan, mulai dari dokumen-dokumen, kemudian persiapan bahasa, kemudian dan persyaratan yang lainnya. Jadi kalau kurang lebih waktu itu saya 1 tahun untuk mempersiapkan hal tersebut. Lama banget ya. Oh ya udah, kalau gitu solusinya kita bagi jadi part aja. Boleh. Part 1 mungkin aku mau tanya-tanya tentang persyaratan dari beasiswa itu. Oke, jadi ada banyak sekali beasiswa yang memberikan untuk studi baik lanjut S2 maupun S3. Dan setiap negara itu beda-beda. Misalnya ada beasiswa dari pemerintah Amerika, dari pemerintah Australia, dari pemerintah Korea, dari pemerintah Jepang, dari gitu kan, atau misalnya dari Eropa itu banyak. Bahkan di negara Inggris pun pemerintah Inggris memberikan beasiswa bagi beberapa mahasiswa internasional kayak gitu. Termasuk pemerintah Indonesia juga ada beasiswa khusus bagi yang lanjut S1 dan S3 kayak gitu. Persyaratan beasiswa tersebut hampir sama kayak gitu kan. Jadi sebagai contoh yang saya peroleh itu adalah beasiswa dari pemerintah Indonesia. Jadi yang pertama tentunya kita harus warga negara Indonesia. Jadi memang yang dibuktikan dengan KTP dan atau misalnya paspor. Jadi harus berkewarganegaraan Indonesia. Kemudian selain itu ada juga persyaratan harus sudah menyelesaikan S1. Betul, harus selesai S1 dan yang dibuktikan adanya ijazah dan transkrip akademik. Ini yang paling penting nih, harus ada dokumen bahasa. Nah, dokumen bahasa ini bisa kita menggunakan IELTS atau misalnya bisa menggunakan TOEFL IBT. TOEFL IBT ya, bukan TOEFL yang biasa kita. Itu apa bedanya? Jadi kalau misalnya IELTS itu International English Language Testing System. Nah biasanya ini dikeluarkan oleh dari negara Inggris. Sedangkan TOEFL itu kalau saya nggak salah dari Amerika. Nah TOEFL yang biasa kita ketahui itu skornya 0 sampai 670 kalau saya nggak salah gitu kan. Dan itu biayanya sekitar 500.000 untuk biaya ujiannya kayak gitu. Nah dulu beasiswa pemerintah ini memperbolehkan untuk TOEFL untuk luar negeri skornya 550. Tapi untuk sekarang tidak boleh karena ternyata kebanyakan kampus-kampus luar negeri itu mereka meminta IELTS atau enggak TOEFL IBT. Oh iya, IELTS itu 6,5 minimal harus 6,5. Untuk lanjut magister luar negeri itu harus ada surat rekomendasi kayak gitu. Rekomendasi dari siapa Pak? Nah bisa dari toko atau bisa dari dosen tempat kita kuliah S1 kayak gitu. Kalau saya dulu dari dosen S1 saya kayak gitu. Nah untuk surat rekomendasi tersebut ada formatnya, jadi bisa di-download di buku panduan beasiswa pemerintah tersebut. Kemudian ada beberapa hal, jadi nanti si pemberi rekomendasi itu tinggal tulis tangan dan checklist bagaimana tentang kemampuannya dia kayak gitu. Jadi penting. Tapi kalau misalnya udah bekerja bisa juga tidak atasannya. Selain surat rekomendasi, surat pernyataan bahwa kita akan menyelesaikan studi tepat waktu, kemudian kita akan kembali ke negara asal kita setelah selesai kita studi. Kenapa? Karena sekolah di luar negeri, setelah lulus itu banyak sekali perusahaan-perusahaan multinasional yang menawarkan dengan
menggoda gitu untuk para penerima beasiswa tersebut kayak gitu. Namun kalau misalnya karena kita sudah kontrak dengan beasiswa pemerintah Indonesia, jadi kita harus kembali ke negara kita. Oh ya, tes kesehatan penting. Jadi kalau untuk soal luar negeri itu ada, kita harus dinyatakan sehat dari dokter, kemudian harus bebas narkoba dan juga bebas TBC. Nah, jadi esainya itu jadi statement of purpose istilahnya tentang pernyataan kontribusi yang sudah pernah kita lakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Ini penting juga. Jadi mereka itu ingin tahu supaya nggak salah sasaran kepada orang tersebut. Kira-kira si penerima beasiswa ini apa yang sudah dia lakukan. Selain itu satu lagi rencana studi. Rencana studi itu penting juga karena di dalam rencana tersebut si pewawancara yang mengetahui sebenarnya kita udah tahu belum sih tentang kampus yang mau kita tuju, kita udah tahu belum sih mata kuliahnya apa aja, jadi harus tahu dong seperti itu. Kita harus cari tahu dulu. Betul, harus kepo dulu. Jadi ya nah setelah proses administrasi kemudian ada seleksi. Jadi berikutnya itu ada namanya tes akademik, kemudian tes self assessment dan rating on the spot. Tahap ketiga adalah wawancara. Setelah itu baru ada beasiswanya. Pertama itu kita harus warga negara Indonesia. Paspor. Yang kedua harus sudah lulus dari perguruan tinggi S1-nya, dibuktikan dengan ijazah dan transfer akademik. Yang ketiga ada bahasa Inggris IELTS atau TOEFL IBT, IELTS-nya 6,5. Kemudian esai kontribusi untuk Indonesia yang sudah pernah dilakukan, yang sedang dilakukan dan yang akan dilakukan. Kemudian rencana studi yang dipersiapkan juga. Kemudian setelah itu surat keterangan sehat dari dokter, keterangan sehat, bebas narkoba dan juga TBC. Terus rekomendasi baik dari atasan, kemudian dari dosen pembimbing waktu S1 atau dari tokoh. Oh iya, saya lupa satu lagi, ada kalau misalnya kita udah punya LOA unconditional, itu LOA itu seperti surat pernyataan bahwa kita sudah diterima di perguruan tinggi tersebut. Tapi itu sebenarnya sifatnya opsional, boleh dilampirkan, boleh tidak. Oke, nah itu teman-teman, jadi ada 8 berkas ya Pak? Betul. 8 berkas yang harus kita persiapkan untuk mendaftar beasiswa. Oke. Nah, teman-teman mau tahu kan tentang tadi yang bahasa Inggris ya, terus kemudian esai dan lain-lain yang bakal kita bahas secara detail. Nah, itu akan ada di video selanjutnya. Iya. Nah, sebelumnya ada tambahan dulu nih Kak, ya Kak? Kalau cukup? Tambahannya mungkin ketika mempersiapkan beasiswa itu kita harus bikin timeline, harus bikin deadline secara pribadi. Misalnya kita harus tahu nih kapan deadline beasiswa dari pemerintah di negara yang mau kita tuju. Kalau kita sudah tahu deadline-nya kapan, kemudian kita punya waktu 2 atau 3 bulan lagi, nah ini harus dipersiapkan. Bulan pertama apa yang kita persiapkan, bulan kedua apa yang kita persiapkan, dan bulan ketiga apa yang kita persiapkan. Jangan semuanya mepet di bulan terakhir seperti itu. Itu untuk menghindari kita lupa sama satu berkas. Betul. Karena sayang banget teman-teman kalau misalkan kita udah bagus-bagusnya berkasnya udah siap tapi ada satu berkas yang kita lupakan. Oke. Jadi harus benar-benar diperhatikan timeline-nya. Oke. Yaudah teman-teman, cukup untuk video kali ini. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Dadah.